Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lupa bersyukur, itulah ketika diberi kemudahan dan seperti tidak akan ada puasnya. Dengan mendengar kisah cerita pengemis dan uang 10.000 ini, mudah-mudahan bisa menjadi siraman rohani yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan keadaan sekarang ini. Apapun keadaannya tetap bersyukur, dan kalaupun sulit ada yang lebih sulit. Sedangkan ketika berlebih, wujudkan rasa syukur dengan berbagi. Itulah yang kita akan petik pembelajaran dari kisah inspirasi ini. Ada seorang pria bernama Warsono. Sore itu dia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka penuh dengan tas-tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Warsono dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama dengan seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Warsono, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Warsono kemudian membuka dompetnya, lalu dia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Akan tetapi tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, dia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi dia menutupi mulutnya, seolah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong tambahi kami sedekah untuk membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Warsono pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Warsono malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Warsono berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian, karena Warsono ingin mengecek saldo rekeningnya dia. Di depan ATM, dia memasukkan kartu ke dalam mesin dan dia langsung tekan tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Warsono menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Warsono pun menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari mesin ATM itu. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 rupiah yang dia tarik dari dompetnya. Uang tersebut kemudian dia lipat kecil untuk berbagi ke wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Dia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Warsono dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberikan kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Semoga diberikan karunia keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.
Semoga diberikan rumah tangga yang harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak di surga. Warsono tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Warsono mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Warsono terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia mendengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah nak, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Warsono tergedor dengan begitu kencangnya. Ternyata wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sesaat kemudian, mata Warsono membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari ke seberang jalan lalu masuk ke sebuah warung untuk makan di sana. Warsono masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan anaknya kembali lagi dan menyapa Warsono. Mata Warsono kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" Istrinya bertanya. Dengan suara berat dan agak terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita pengemis tadi sebesar Rp10.000. Awalnya istri Warsono hampir tidak setuju tatkala Warsono mengatakan dia memberikan sedekah kepada wanita pengemis tersebut. Namun Warsono kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku hanya memberikan sedekah sebanyak itu. Tapi saat dia menerimanya, dia mengucapkan hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, dia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali doanya. Dia hanya menerima uang 10.000 saja, sudah begitu hebatnya bersyukur. Padahal sebelumnya aku melihat di ATM saat aku mengecek saldo, dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-ngangguk dan juga tersenyum. Aku lupa bersyukur kepada Allah. Aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia hanya menerima Rp10.000 saja. Dan begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepada aku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima Rp10.000 dengan syukur yang luar biasa, ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu, namun sedikit pun aku tidak berucap hamdalah?" Warsono mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai seorang hamba. "Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu ya Allah." Warsono merasa terhuyung-huyung dalam kebingungan. Dia merasa seperti sebuah titik berat dilemparkan ke dalam hatinya. Hatinya terasa hampa, terasa bersalah, dan ia terasa seolah-olah mengecewakan Allah. Setelah kejadian itu,
Warsono pulang dengan perasaan berat. Di rumah ia duduk termenung di kursi favoritnya. Ia merenungi semua yang telah terjadi dan perasaan malu serta penyesalan semakin menghimpitnya. Sementara itu, istrinya duduk di sebelahnya dengan ekspresi sedih dan terharu. Dia menggenggam tangan Warsono dengan erat, merasakan beban yang sama dengan suaminya. Mereka saling berpandangan, tidak perlu kata-kata untuk menyatakan bahwa mereka sama-sama menyadari kesalahan mereka. Kemudian Warsono dan istrinya berdoa bersama-sama. Mereka memohon ampun kepada Allah atas kelalaian mereka dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya, termasuk nikmat kesadaran akan pentingnya bersyukur. Di malam itu Warsono dan istrinya memutuskan untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Mereka menyadari bahwa bersyukur adalah kunci kebahagiaan sejati dan bahwa uang bukanlah segalanya. Mereka berjanji untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah, sekecil apapun itu. Dari pengalaman itu, Warsono dan istrinya belajar sebuah pelajaran yang berharga, bahwa jumlah sedekah bukanlah penentu utama dalam pandangan Allah. Yang lebih penting adalah keikhlasan dan kesyukuran dalam hati. Dan dari situlah mereka mulai memperbaiki diri sebagai hamba yang lebih baik lagi di matanya.